bukan bahaya. Aku bukan bahaya. Aku bukan bahaya. Dialah bahaya yang sebenarnya. Dialah bahaya yang sebenarnya. Ketika tukang cukur menghenuskan pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia lebih buas dari rimba raya, mengancam, di mana-mana menganggap bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak akan hanya merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau ia menghunuskan pisau itu ke leherku? Kita tidak bisa mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tidak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun, bahaya akan selalu ada. Bagaimana kalau pisau yang terhunuskan di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain. Tapi bisa saja emosi itu menggerakkan hatinya untuk memaksa kita jadi santapan pelepasan. Apalagi kalau pernah dengan tidak kita sadari telah melukai perasaannya, tidak menyaut waktu ia menyapa, lupa membayar hutang waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang hatinya bisa goyah kalau memegang pisau. Aku mulai takut dengan pikiran-pikiran seperti itu. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Aku hampir tidak pernah memberikan kesempatan tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan dari tukang cukur saja, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana bahaya. Coba, apa jaminannya? Kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan? Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam makanan setiap kali kita mau makan. Bisa jadi mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang sedang menyamar jadi koki. Dengan mudahnya ia memasukkan baygon dan air aki bekas ke dalam makanan. Lalu cuci tangan. Kemudian 1-2 jam lagi tubuh kita akan kaku, dilarikan ke gawat darurat, tapi tidak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan melindas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang.
Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi justru ramuan kimia yang merangsang kanker ganas di tubuh kita. Dan jaminan apa yang ada di rumah yang dapat menjamin bahwa kabel-kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang sedang enak tidur? Di mana-mana, di rumah, di sekolah, di jalan raya, bahkan di WC umum sekalipun, bahaya akan selalu mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain sebagai pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Dan aku berusaha untuk memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha untuk mempersenjatai diri dengan rasa awas, was-was, dan curiga terhadap segalanya. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu aku bukan lagi manusia, tapi binatang. Calon robot pembunuh. Setiap waktu aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makan di restoran lalu menusukkannya ke lambung orang makan di sebelahku yang matanya begitu menjijikan? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, babi, dan segalanya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pistol di pinggang seorang polisi lalu menembakkannya ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat? Tak ada jaminanku. Dan karenanya juga tak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia-manusia lain. Karena itu jelas sudah, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hatiku. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak lagi memberikan apa-apa kecuali hanya malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Hairil Anwar. Di depan mataku setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan.
manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran Kumal itu mewabah bagai air bah. Tak mampu ku tahan, tak bisa ku tolak, tak kuasa ku terima. Akhirnya, karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Wah! Aku tak dapat memikirkan jalan yang lebih baik dari ini. Bagaimana menghentikan bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semua! Hentikan semua! Tebarkan tirai gelap yang tidak dapat tertembus mata siapapun. Tidak bisa didobrak oleh bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan. Kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan, setidak-tidaknya mendekatkan kita kepada ketentraman, perdamaian, harmoni dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti dan mau mengerti, terserah. Aku sudah dianggap sesat karena kemasukan setan, pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya bagi kehidupan. Biarin. Kepergianku justru disyukuri. Boleh. Ada seorang pun yang sedih. Ada seorang pun menerima. Semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Saudara-saudara semua, orang yang masih hidup tentunya. Pikiran-pikiran kotor sedang terbawa angin, memenuhi lapisan udara. Tahan nafas. Itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja. Semua pikiran memintas itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri rencananya bukan manusia, tapi hanya di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Semua kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran kotor sudah menggunakan topeng suci dan sudah gentayangan. Yang belum kenal aku, yang belum mengerti alam pikiranku, tambah keblinger. Antemora berantas habis. Antemora berantas habis. Antemora berantas habis.
Apa yang dilarang? Apa yang tidak boleh? Biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, mau mencoba, ingin mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Akhir adalah awal. Semua jungkir balik. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah, berani, seksi, indah dan bermanfaat. Kematianku begitu mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan. Jangan pikiran meminta yang pendek itu, tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif. Untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan itu dilarang. Tulis Profesor Ong. Bodoh, cepat, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi mola, tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Kehidupan tambah berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Itulah bahaya sebenarnya. Bukan ancaman bahaya itu sendiri yang sudah difitnahkan. Bang Mas kan, Pak Kayom, Profesor kan, Dr. Siti Fadilah, Profesor Dr. Emmanuel Den Bagus, Dr. Kwak, Araf, bahkan tak kurang dari mantan Menteri Kebudayaan, Pak Fad dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya terus menjalar, setiap saat akan meledak. Dia mengacaukan antara yang ada dan tidak ada. Kikis tuntas, tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu yang besar, tetapi karena begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan suatu penyelesaian yang keji terhadap kenyataan dunia yang kompleks. Halalah, waduh, bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelimet ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang permusuhan, kebencian, peperangan, pembunuhan. Ancaman-ancaman yang lahir dari berbagai benturan kepentingan panutan dan kelompok etnik bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Itu toh yang disebut dinamika kehidupan, saudara-saudara semua. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan kepada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kebuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu, angin puting beliung bertiup sebaliknya. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Aku dikejar-kejar. Tapi, dalam pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenal, dihujat, disatroni, disembelih,
ditumpuk dan dipreteli sebagai serpihan-serpihan jadi debu, aku malahan merajalela. Setelah dibungkam dan setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit, lahir, tumbuh dan tambah perkasa. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dimengerti untuk memahami apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dibunuh? Lihatlah aku. Akulah musuh besar yang harus dibasmi itu, yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku, cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan, dari tempat kecil sampai ke tempat tidur. Orang waras, orang pintar, orang melek, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Tahu aku, tahu aku. Aku jadi tambah populer dan mewabah. Bangsat yang dilestarikan, itulah aku, bangsat, bangsat nih bangsat. Yang tidak ngeh jadi tahu, yang tidak tahu lalu terusik, yang terusik lalu bertindak, yang bertindak makin ganas, yang ganas kontan hilang ingatan, yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Mimpi. Setelah dibungkam berjuta bahaya kali, lahir galak, gigit-gigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar mau balik langkah, sudah terlambat. Karena sudah divaksin. Itulah bahaya sebenarnya. Itulah yang harus dibasmi. Dunia manusia lebih buas dari rimba raya, mengancam di mana-mana, menganga bahaya.